Halo, perkenalkan nama saya Yulivia Brukaban dengan NPM 2245315. Dengan ini teman saya. Dengan saya Krisna Talimani dengan NPM 224530005. Di sini kami akan membahas tentang struktur sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan pengolahan data dan menyediakan informasi. Sebelum mencakup pokok pembahasan yang lebih dalam lagi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang komponen dasar komputer. Ada 3 komponen dasar komputer, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang dapat disentuh. Contohnya itu seperti CPU, memori, RAM, hard disk, power supply, kartu grafis, kartu suara, perangkat masukan, dan masih banyak lagi. Sedangkan perangkat lunak atau software adalah program-program komputer yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Contohnya itu seperti sistem operasi, aplikasi, dan utility. Dan yang terakhir itu adalah brainware. Brainware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan manusia dalam mengoperasikan dan mengelola sistem komputer. Ada beberapa aspek utama dalam brainware ini, yaitu kemampuan pengguna, di mana kemampuan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras. Pengetahuan, yaitu pemahaman tentang sistem komputer, algoritma, dan konsep teknologi. Dan yang terakhir keterampilan, yaitu di mana kemampuan menganalisis, memecahkan masalah, dan mengoptimalkan sistem. Contoh brainware itu seperti pengembang perangkat lunak, analisis sistem, administrator jaringan, pengguna komputer yang terampil, dan spesialis keamanan siber. Dan kembali dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang struktur utama komputer. Struktur utama komputer ada perangkat input dan output dan CPU memori. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan joystick. Dan adapun output. Perangkat output adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Perangkat ini mengubah data digital menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Contohnya seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Selanjutnya CPU. CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah unit pemrosesan utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU bertugas untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak dan perangkat keras. Komponen utama CPU meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama control unit. Control unit adalah mengontrol alur data dan instruksi antara perangkat input, output, dan memori. Yang kedua ada arithmetic logic unit atau ALU, yaitu menangani operasi aritmatika dan logika. Yang terakhir ada register. Register adalah penyimpanan kecil yang sangat cepat dalam CPU untuk menyimpan data sementara. Fungsi ALU, control unit, dan register. Arithmetic logic unit ini berfungsi untuk menangani pengolahan data yang berhubungan dengan perhitungan aritmatika dan logika. Control unit berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Register berfungsi sebagai media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Selanjutnya kita masuk ke perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contohnya seperti yang tadi, ada keyboard, mouse, scanner, kamera, dan lebih banyak lagi. Keyboard digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan perintah. Mouse untuk menavigasi dan interaksi grafis, scanner untuk memindai dokumen atau gambar, mikrofon untuk merekam suara. Selanjutnya kita masuk ke tugas dari sistem kontrol input dan output, yaitu ada 4. Yang pertama, memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi. Yang kedua, ada menentukan jalan bagi aliran data antara
main memory dan alat penyimpanan sekunder. Yang ketiga ada mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder. Dan yang terakhir menyiapkan berkas penggunaan input dan output yang telah selesai. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Subjek ketiga yaitu memori. Memori adalah komponen komputer yang berfungsi menyimpan data sementara atau permanen. Jenis-jenis memori itu seperti RAM, Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, Cache Memory, dan hard disk, Solid State Drive. Karakteristik memori itu juga seperti kapasitas data, kecepatan, tipe, ukuran. Nah, ukuran ini satuannya seperti byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Fungsi daripada memori ini itu adalah menyimpan data sementara, menyimpan program, mengoptimalkan kinerja komputer, dan membantu pengolahan data. Contoh daripada memori itu adalah RAM, RAM seperti 4 GB, 8 GB, 16 GB. Hard disk seperti 500 GB, 1 TB, dan 2 TB. Solid State Drive itu seperti 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Di dalam memori ini juga terdapat dua, yaitu memori eksternal dan memori internal. Memori eksternal atau memori sekunder adalah memori tambahan yang memiliki kapasitas besar seperti hard disk, yaitu memori yang bekerja secara mekanikal. Memori ini menyimpan datanya di dalam sebuah piringan. Dan flash disk, yaitu memori yang menyimpan datanya di flash memory. Sedangkan memori internal atau memori utama adalah memori yang dapat diakses langsung oleh CPU seperti RAM, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer. ROM yaitu memori yang menyimpan bermacam data yang terdapat pada komputer dan bersifat permanen. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari struktur sistem komputer yaitu fungsi utama sistem komputer adalah pengolahan data, penyimpanan data, pengeluaran data, dan pengendalian proses. Sistem komputer memiliki berbagai jenis dan kinerja yang berbeda-beda. Contohnya seperti membuat program lebih cepat dan lebih mudah dan lebih banyak lagi. Inilah kesimpulan singkat yang bisa kami sampaikan dan penjelasan tentang struktur sistem komputer. Terima kasih. Dan di sini sedikit kami jelaskan tentang bagaimana cara kerja CPU simulator. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU simulator. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama-tama kita buka aplikasi simulator. Di sini akan ditunjukkan seperti ini. Di sini ada program. Di sini saya membuat program saya Olive dan Natal dan base address-nya 1. Kita masuk ke instruction. Kita klik add new. Di sini akan ditunjukkan ada beberapa upcoding. Di sini saya pilih move dengan value 10, register R01 dan di CPU instruction in memory atau RAM akan ditunjukkan seperti di sini. Dan program yang kita bikin akan masuk ke program list. Di sini ada program stuk RAM, di sini ada push dan push. Push adalah untuk menampilkan program kita, push untuk pub untuk menghapus. Selanjutnya akan dilanjut penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita masuk ke General Purpose CPU Register. Di sini kita mengisi register value-nya dengan 10. Lalu kita change dan data tersebut sudah tampil di file D. Lalu kita masuk ke dalam program kontrol. Di dalam program kontrol ini terdapat step, run, by instruction, dan by single tick. Di sini kita klik by single tick. Lalu kita masuk ke dalam program stack. Di sini terdapat push dan pop. Push untuk menampilkan data dan pop untuk menghilangkan data. Setelah itu kita masuk ke show program data memory. Di dalam itu terdapat data yang berisi data yang kita
tampilkan tadi. Di tabel itu terdapat flag. Itu biasanya terdiri dari 8 bits. Dari yang terurut paling kecil sampai 7. Lalu kita masuk ke input dan output. Di dalam output ini terdapat keyboard mini. Yaitu untuk menampilkan keyboardnya kita klik bagian show keyboard. Fungsinya itu adalah untuk memasukkan data yang sudah di-input. Beginilah tampilan daripada CPU. Sekian dan terima kasih. Dari hasil penjelasan saya tentang struktur sistem komputer, adakah teman-teman yang mau bertanya? Pertanyaan saya, bagaimana faktor struktur sistem komputer yang mempengaruhi kinerja komputer? Faktor utama yang mempengaruhinya seperti prosesor CPU, memori atau RAM, sistem operasi, perangkat penyimpanan, dan kartu grafis. Faktor yang mempengaruhi kinerjanya seperti contohnya seperti konfigurasi perangkat keras, mengkombinasi perangkat keras yang tepat. Yang kedua, pengaturan sistem operasi yang optimal, penggunaan perangkat lunak, dan terakhir ada update dan pembaruan sistem yang terakhir. Adakah teman-teman yang mau bertanya lainnya? Tidak ada, makasih.